Lalu bagaimana perkembangan pembahasan RUU ini di parlemen dan akankah warga Jakarta tidak lagi bisa memilih secara langsung pemimpinnya? Kita akan membahasnya dengan sejarawan JJ Rizal. Mas Rizal, selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga anggota Badan Legislasi DPR RI sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI Partai Nasdem Taufik Basari. Mas Tobas, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, Mas Tobas, Mas Rizal, semoga semuanya selalu sehat ya. Mas Tobas, bagaimana sih sikap Nasdem sejauh ini? Sikap Nasdem dari awal kita menolak ya bahwa Gubernur DKJ akan dipilih oleh atau diangkat oleh Presiden. Kita dari awal meminta agar pemilihan untuk gubernur tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Ya, termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, apabila ada hal-hal lain seperti misalnya dipilih oleh DPR kemudian diserahkan kepada Presiden ya untuk memilih berapa nama yang mungkin dipilih oleh DPR lebih dahulu, itu pun juga kita akan tolak ya. Kita akan tetap meminta agar pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat. Apa alasan utamanya, Mas Tobas, sehingga Partai Nasdem sampai sekarang masih konsisten sikapnya menolak? Ya karena begini, meskipun Jakarta ini akan menjadi daerah khusus, tetapi tetap masyarakat yang hidup di Jakarta ini punya hak untuk menentukan siapa yang menjadi calon pemimpinnya secara langsung. Ya, apalagi sebelumnya ya pemilihan langsung telah berlangsung di Jakarta, sehingga tidak mungkin kemudian kita mengalami satu kemunduran di mana yang awalnya kita memiliki hak untuk memilih secara langsung, tiba-tiba kemudian akibat dari adanya undang-undang yang baru membuat hak untuk memilih secara langsung itu menjadi hilang. Nah kan harusnya justru demokrasinya menuju kemajuan, ini malah menjadi suatu kemunduran. Nah, oleh karena itulah maka kita ingin menjaga demokrasi kita agar tetap hidup di dalam DKJ ini, kan kemudian tidak ada kemunduran terhadap demokrasi, maka itu harus kita pertahankan. Oke, Mas Rizal, apakah Anda juga memandang RUU DKJ ini jika nanti tetap dilanjutkan pembahasannya sebagai sebuah kemunduran? Ya, saya pikir ini kemunduran, bahkan kemunduran yang panjang ya. DKJ-K-nya itu kayaknya nggak bisa dibaca sebagai khusus tapi company. Kenapa, Mas Rizal? Alias VOC ya. Karena VOC itu kan gubernurnya ditunjuk langsung dari Hiren 17 di Belanda sana gitu. Nah, jadi menurut saya ini bentuk kemunduran yang sangat jauh ya. Makanya tadi saya setuju kalau Pak Mahfud bilang ini aktivitas mengecoh, karena kerjaan company itu kan mengecoh, menipu, berbohong begitu ya, bikin cipoa begitu. Itulah perilaku company, dan kita tahu company itu melakukan praktik-praktik begitu dengan sesuatu yang dianggap sebagai kewajaran begitu. Karena itu cara dia hidup dengan berbohong, menipu, bersiasat, mengecoh, itu praktek-praktek company. Jadi saya lebih membaca DKJ itu K-nya di sini bukan khusus, karena dia menghilangkan sama sekali kekhususan Jakarta ya menurut saya ya. Jakarta itu kan kota juang, dalam sejarahnya panjang itu tempat nasionalisme tumbuh. Nah, akar nasionalisme kita itu demokrasi. Karena ya baik VOC, kemudian negara Hindia Belanda itu kan ibu kotanya di Jakarta. Karena itu Jakarta menjadi pusat demokrasi lah. Hari ini kok mau dimatiin api demokrasi itu kan gila menurut saya. Bukan hanya kemunduran tapi kegilaan itu ya. Oke, baik Mas Rizal, menarik, ini ada kontradiksi artinya ya, RUU DKJ khusus begitu, ada kata khusus, tapi justru malah menurut Anda itu menghilangkan kekhususan dari DKI Jakarta itu sendiri. Nanti kami akan lanjutkan pembahasan karena kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk sementara nanti kami akan kembali tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Soal RUU DKJ yang katanya Gubernur DKI Jakarta ini akan diangkat, diberhentikan oleh Presiden. Tanggap gimana? Setuju atau enggak? Kalau saya pribadi kurang setuju sih, Mbak. Soalnya kan kalau pilih gubernur kan menurut saya kayaknya harus rakyatnya milih lah, karena kan mungkin rakyatnya lebih ngerti orangnya kayak gimana gitu segala macam. Dan untuk ngurusin suatu daerah itu kalau bukan orang yang ngerti benar-benar daerahnya, kayaknya kurang aja sih kalau menurut saya gitu. Satu sisi kita nggak bisa pungkiri ya keberadaan saling keterkaitan atau hubungan atau mungkin nepotismenya sih pasti ada gitu kan, ketakutan itu pasti ada, cuma kembali lagi kan pemimpin negaranya punya hak itu, tapi semoga rancangannya bisa dikaji lebih dalam lagi sih. Kalau menurut saya pribadi setuju sih Kak,
karena menurut pandangan saya ya, pasti Presiden sudah memiliki pertimbangan tersendiri. Ketika misalkan contoh Gubernur A itu diangkat langsung oleh Presiden, pasti Presiden tahu sepak terjang sebut saja si A, Gubernur A. Jadi sudah mempertimbangkan kenapa Gubernur si A tersebut cocok diangkat oleh Presiden langsung. Dan juga ketika Presiden ingin memberhentikan misalkan si B sebagai gubernur, Presiden sudah mengetahui apa sih sudah dilakukan apa saja dan rekam jejaknya seperti apa. Jadi menurut saya setuju. Kalau saya pribadi sih kurang setuju sih Kak. Karena kan itu kalau itu memang masih peraturan perundang-undangan masih rancu, dan juga itu kan harus melalui sistem demokrasi yang jelas dan harus dengan yang sudah berjalan sekarang sih. Kalau saya sih kurang setuju kayaknya Kak, karena kalau misalnya Presiden kan kita nggak ada suara kita yang terwakilkan gitu ya. Kalau misalnya takutnya ada kepentingan lain gitu kalau Presiden. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ akan segera dibahas. DPR telah mengantongi surat dari Presiden Joko Widodo atau Surpres yang disertai dengan daftar inventarisasi masalah atau DIM. Undang-undang ini akan bertalian juga pemirsa dengan perpindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan Timur, dan kalau sesuai dengan rencana maka Jakarta akan meninggalkan status sebagai Ibu Kota Negara di tahun 2024 ini. Berikut kami rangkum pemirsa sejumlah poin dari RUU DKJ yang disahkan sebagai inisiatif DPR RI. Yang pertama kita lihat adalah soal gubernur DKJ yang nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden. Hal ini dimuat dalam pasal 10 ayat 2 draft RUU DKJ, di mana mekanismenya adalah Presiden akan menerima usul dan pendapat dari DPRD Jakarta terkait gubernur dan wakilnya. Kemudian Presidenlah yang nanti akan menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan gubernur Jakarta. Layaknya kepala daerah lain, kalau berbicara soal masa jabatannya masih sama, Gubernur Jakarta akan menjabat selama 5 tahun, dan kemudian menanggapi dengan adanya penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden ini, kalau kita berbicara soal sikap dari Presiden Joko Widodo, ia pernah menyampaikan sikapnya pada bulan Desember 2023 lalu. Yakni Presiden Joko Widodo mengatakan menolak adanya rencana ini dan juga tetap pemilihan langsung oleh rakyat untuk Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Poin lainnya dalam RUU DKJ ini pemirsa kita lihat adalah soal status Jakarta. Meski tak lagi sebagai ibu kota negara, Jakarta akan tetap berstatus sebagai daerah otonomi khusus. Kekhususan Jakarta tepatnya adalah sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi. Kemudian pemirsa, untuk poin lainnya yang dibuat di RUU DKJ adalah soal pemilihan wali kota dan bupati. Mekanisme yang berlaku sekarang ini untuk wali kota dan bupati wilayah administrasi dipilih oleh Gubernur DKI Jakarta dengan mempertimbangkan usul dan masukan DPRD Provinsi Jakarta. Tapi kalau kemudian nanti RUU DKJ ini disahkan, nantinya Gubernur DKJ akan memiliki kewenangan penuh untuk bisa menunjuk langsung wali kota serta bupati di wilayah DKJ nantinya. Artinya RUU DKJ ini akan meniadakan suara atau pendapat dari DPRD Provinsi Jakarta. Dan yang terakhir pemirsa, poin yang kami rangkum dalam RUU DKJ ini adalah soal cakupan wilayah administrasi DKJ. Nantinya DKJ akan tetap memiliki wilayah yang sama dengan DKI saat ini, sementara untuk wilayah Depok, Bekasi, dan Tangerang tidak akan menjadi bagian dari Jakarta. Jadi tetap ya ada 5 kota administrasi meliputi pusat, selatan, utara, barat, dan timur. Selain itu ada 1 kabupaten yakni Kepulauan Seribu. Jadi tidak sesuai dengan masukan yang akhir-akhir ini muncul, misalnya ingin memasukkan wilayah Depok dan Bekasi ke Jakarta, tapi kemudian itu tidak diakomodir dalam RUU DKJ. Tapi yang juga menarik, RUU DKJ ini nantinya akan ada wilayah aglomerasi, di mana wilayah aglomerasi ini akan dipimpin oleh wakil presiden dengan dibentuknya Dewan Aglomerasi. Jadi pemirsa, itulah poin-poin dalam RUU DKJ yang banyak menyita perhatian publik sejauh ini, dan yang paling menyita perhatian adalah soal penunjukan langsung Gubernur DKJ oleh Presiden. Apakah hal ini akan merenggut hak pilih masyarakat dan juga berbahaya untuk demokrasi? Pembahasannya akan dilanjutkan bersama rekan saya Iqbal Himawan. Silakan Iqbal.
Baik, terima kasih Marcel atas pemaparannya yang komprehensif. Nanti kita lanjutkan ya perbincangan langsung dengan Mas Tobas dan Mas Rizal. Kita lanjutkan lagi. Mas Tobas, tapi pembahasannya di parlemen sekarang sejauh ini seperti apa? Karena kalau kita di akhir tahun lalu ya, 2023 Desember ini dinyatakan bahwa ada 8 fraksi yang menyetujui RUU DKJ ini jadi usul inisiatif DPR. Hanya PKS yang menolak. Jadi perkembangannya seperti apa di parlemen? Ya, jadi saat ini posisinya adalah berupa usulan dari DPR, di mana tahapannya adalah tahapan perumusan yang dilakukan oleh Balik sudah selesai, dan kemudian dijadikan usul inisiatif DPR dan sudah diserahkan kepada Presiden. Tinggal kita kemudian setelah ada surat Presiden untuk melakukan pembahasannya, nanti baru akan dibahas di DPR yang mengenai substansinya. Ya. Tetapi kalau komposisi penerimaan dan penolakan, ya untuk fraksi Nasdem sendiri, ya kita menerima dengan catatan, ya menerima undang-undangnya, tetapi menolak untuk khusus pemilihan gubernur melalui pengangkatan oleh presiden. Ya, jadi sikapnya sudah jelas dan kita akan terus lanjutkan sikap itu. Bahkan kita juga akan melakukan lobby-lobby dengan fraksi-fraksi lain, dan beberapa fraksi lain pun juga sudah mulai menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan pasal tersebut. Ya mudah-mudahan nanti ketika pembahasan dengan Presiden, ya kita bisa kemudian menetapkan bahwa Gubernur DKJ tetap dipilih oleh rakyat. Tetapi seperti kata Rizal tadi, ya jangan sampai kemudian kita juga tidak waspada. Ya, seluruh elemen masyarakat tetap harus mengawasi proses ini. Ya, ruang politik ini tidak hanya kemudian hanya bisa kemudian dilakukan oleh pemerintahan dan DPR saja, tapi juga harus melibatkan masyarakat, ya partisipasi masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, ya kita harus kawal semuanya. Mas Tobas, penunjukan langsungnya yang ditolak ya, jadi intinya. Nah, yang disetujui itu dari RUU DKJ ini apa? Oh, yang disetujui adalah bahwa kita membutuhkan satu undang-undang yang mengatur khusus tentang daerah khusus Jakarta. Tapi jadi yang itu adalah undang-undangnya. Tetapi isinya itu memang berbeda-beda pandangan dari beberapa fraksi. Ya termasuk dari fraksi Nasdem, kita memberikan catatan penolakan terkait dengan pemilihan atau pengangkatan gubernur oleh presiden. Tapi yang jelas sekali lagi ya, kita tetap harus kawal ya. Jangan sampai tadi yang dikhawatirkan oleh Prof. Mahfud itu juga terjadi. Ya. Itu harus kita kawal bersama-sama. Mas Rizal, ini kan awalnya kita flashback sedikit ya Mas Rizal ya. Awalnya ini kan muncul dari usulan Majelis Kaum Betawi. Saya tidak tahu Mas Rizal mengenal Majelis Kaum Betawi atau enggak. Tapi alasannya adalah dengan penetapan langsung dari Presiden ini sehingga bisa menghemat kos politik, sehingga bisa lebih diatur dengan baik. Bagaimana menurut Anda Mas Rizal? Ya, orang Betawi dan hampir umur 50 tahun nggak pernah dengar tuh Majelis Kaum Betawi itu. Tapi saya pengen bicara ya, karena saya menggunakan kata DKJ ini singkatannya bukan khusus, tapi company. Kita harus ingat company itu tidak bekerja sendiri, dia bekerja menggunakan kekuatan-kekuatan pribumi gitu ya. Dalam konteks ini menurut saya, company Gubernur Jenderal itu menggunakan istana itu menggunakan orang-orang Betawi gadungan begitu ya untuk praktek menjalankan siasat mereka, menjalankan aktivitas mengecoh mereka. Jadi seolah-olah itu bukan usulan dari Heren 17, bukan usulan dari company, tapi usulan dari rakyat pribumi begitu. Itu menurut saya suatu yang jauh lebih jahat lagi, karena itu memanipulasi orang Betawi begitu ya. Jadi saya melihat nih Majelis Betawi ini sebenarnya Majelis Betawi gadungan, karena kalau mereka bermimpi misalnya dengan ditunjuk khusus, maka orang Betawi itu bisa terpilih menjadi gubernur atau menjadi bagian dari pucuk pimpinan di daerah khusus Jakarta. Itu mimpi menurut saya. Karena dalam sejarahnya itu justru demokrasi langsung itulah yang membuat orang Betawi itu bisa menjadi gubernur. Kalau alasan itu kan alasan menghemat kos politik, Mas Rizal. Ya menurut saya itu bukan alasan menghemat ongkos politik ya. Demokrasi itu kan ada ongkosnya begitu loh. Ya memang harus kita ongkosi gitu kalau kita mau hidup sehat ya, demokrasi yang sehat, apalagi sejarah kota Jakarta itu kota juang, tempat tumbuhnya nasionalisme yang akarnya adalah demokrasi. Jadi menurut saya harus memelihara itu sebagai identitas begitu. Jadi kalau ada orang Betawi bilang
mewakili masyarakat Betawi, Majelis Betawi tidak mendukung demokrasi, itu saya rasa tuh orang Betawi dari planet Uranus atau Neptunus itu. Oke, Mas Tobas, alasan menghemat kos politik bagaimana Anda memandangnya? Ya, itu tidak bisa dijadikan alasan yang kemudian menjadi dasar untuk bisa mencabut hak demokrasi yang sudah dimiliki oleh rakyat selama ini. Karena kan itu tadi, hak untuk memilih ini adalah suatu hak yang mendasar dalam demokrasi, sehingga meskipun alasannya adalah hemat atau dengan alasan-alasan lain itu tidak cukup ya untuk menjadi dasar ya bagi pencabutan hak seperti ini. Nah, tapi saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Rizal tadi, ya bahwa ya kita harus kritis ya terhadap proses yang sedang berlangsung pada saat ini. Mungkin saja ada pihak yang kemudian mengatakan, oh kami tidak setuju dengan penunjukan oleh presiden, tapi nanti yang muncul adalah model seperti yang dikhawatirkan oleh Prof. Mahfud. Oleh karena itulah maka sekali lagi ya kita tetap harus mengkritisi segala proses yang sedang berjalan ini, dan masyarakat tidak boleh lepas matanya dari proses pembahasan nanti yang akan dilakukan oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah. Ya, karena itu kami dari fraksi Nasdem juga berharap ya terus kita kawal sama-sama isu ini supaya yang dikhawatirkan oleh Rizal tadi tidak terjadi dalam proses pembahasan. Oke, Mas Rizal, bagaimana kalau alasannya ini, kan tadi Prof. Mahfud menyebut nanti ada 2 yang diajukan kemudian dipilih oleh Presiden. Nah, kalau 2 ini memang dinilai sebagai orang terbaik misalnya untuk memimpin DKJ, bagaimana Anda melihat hal itu? Apa salahnya? Menurut saya sistem kita itu apa ya, ada hal yang prinsip yang kita langgar, itu problem besarnya menurut saya. Dari tadi diskusi kita mempersoalkan hal yang sangat prinsip, yaitu yang namanya demokrasi. Ya, jadi hal prinsip ini nggak bisa dinegosiasikan. Nah, persoalan besarnya adalah ada orang yang mau menaruh kresek muslihat berisi bom yang akan membunuh semangat demokrasi itu. Dan itu jelas menurut saya menggunakan orang Betawi, tapi prakteknya itu dari istana begitu. Itu problem besarnya menurut saya. Jadi yang harus kita kawal itu, saya setuju dengan Tobas, adalah bagaimana kresek berisi bom muslihat ini bisa dibuang jauh-jauh gitu loh. Ini apa ya? Ini hal yang prinsip yang mau kita pertaruhkan begitu. Jadi menurut Anda nggak bisa. Alasannya, Mas Rizal, untuk sampai harus mengusulkan seperti itu mekanismenya? Ya, saya pikir demokrasi kita kan belakangan ini surut ya, Pak, turun ya indeksnya ya, dan ini bagian dari contoh nyata bahwa indeks yang menyatakan demokrasi kita itu merosot itu betul-betul terjadi itu. Siapa yang ada di balik itu, Mas Rizal? Praktek-praktek ini kan saya pikir seperti Mas Tobas tadi bilang, ini kan usulannya itu dari istana begitu. Jadi saya pikir kita harus bertanya secara serius kepada presiden. Tapi kan kenyataannya presiden tuh kalau ngomong A, seperti Pram bilang terhadap Orde Baru, terhadap Pak Harto, kalau Pak Harto ngomong A, kita harus baca A aksen begitu loh. Ini problemnya. Jadi kalau ketika Bu Mega bilang Orde Baru tuh hidup lagi, pada nyatanya kita nggak bisa menolak ya. Selistol serepete ya, sejarah berulang. Saya orang yang nggak percaya, tapi rima-rimanya sama begitu. Jadi saya setuju kalau Pak Pram bilang kalau kita mau baca Soeharto bilang A, kita harus baca A aksen. Jadi kalau Pak Jokowi ngomong A, kita harus baca A aksen juga mungkin. Oke, Mas Tobas, kalau alasannya nanti dengan diberlakukannya RUU DKJ ini akan membuat Jakarta fokus menjadi Jakarta kota yang global, yang kompetitif di internasional begitu. Bagaimana Anda memandang alasan itu? Ya, kalau bahwa Jakarta itu akan menjadi kota yang global, dia pusat bisnis dan sebagainya, itu memang yang diharapkan. Nah, oleh karena itulah maka justru yang harus kita kritisi dan kita waspadai adalah ya karena Jakarta akan punya banyak kewenangan-kewenangan khusus dan dia akan menjadi sentra ekonomi bagi bangsa ini, maka kepentingan-kepentingan tertentu juga akan bisa masuk ke sana, ya seperti menginginkan nama-nama tertentu yang akan memimpin DKJ ini, atau berharap sumber-sumber ekonominya dapat dikuasai ketika proses pemilihannya itu bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat, tapi diangkat oleh presiden. Nah, hal-hal seperti ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Bahkan tidak hanya menjadi perhatiannya warga Jakarta saja, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Ya karena
DKJ sebagai akan menjadi pusat sentra ekonomi, ya itu juga akan Oke. mempengaruhi daerah-daerah lain. Nah, oleh karena itulah maka sekali lagi kita kritis seperti dikatakan oleh Bung Rizal tadi, kita harus mengkritisi ya setiap sikap-sikap yang sudah dikeluarkan, ya termasuk jangan sampai ada muslihat-muslihat yang mungkin saja muncul. Ya, Oke. kalau semakin banyak orang yang memperhatikan, tentu ruang muslihatnya juga akan semakin sempit. Oleh karena Oke. itu saya benar-benar mengajak warga Oleh karena itu, masyarakat untuk sama-sama kita kawal Oke. proses ini di DPR dan pemerintah. Oke, Mas Tobas bilang ini harus mengkritisi. Nah, salah satu yang dikritisi ini adalah Mas Rizal terkait dengan wilayah aglomerasi, Mas. Nanti yang terkandung dalam RUU DKJ ini, wilayah aglomerasi ini nanti akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden melalui Dewan Aglomerasi. Bagaimana Anda memandang itu? Ya, saya nggak ngerti ya, gagasan ini kan memang ada sejak lama, namanya Jabodetabek ya. Tapi Jabodetabek itu dibayangkan sebagai sebuah megapolitan yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta gitu. Tapi sekarang berubah seolah-olah menjadi area latihan dari Wakil Presiden. Jadi saya membayangkan apakah ini menjadi samsak ya untuk membentuk otot dari Wakil Presiden untuk karir politiknya lebih jauh begitu ya. Saya melihat ini bukan praktek bagaimana menyelesaikan masalah Jakarta yang terkait dengan masalah-masalah yang nggak bisa dilepaskan dari Bekasi, Depok, Tangerang begitu sebagai satu kesatuan wilayah gitu ya. Tapi ini merupakan praktek yang nanti jadinya mungkin akan tumpang tindih dan menurut saya kalau dianggap punya kapasitas juga saya tidak melihat ada kapasitasnya Wakil Presiden untuk memimpin wilayah aglomerasi. Apakah ini tadi Anda maksud dengan A aksen itu tadi, Mas Rizal? Ya, saya pikir ini yang sebenarnya arti apa ya? Undang-undang DKJ ini kan nggak punya basis naskah akademik yang kuat ya. Tidak diujikan di publik dengan benar dan beres begitu ya. Jadi saya pikir seluruh isi undang-undang DKJ ini yang kita diskusikan itu seperti kresek berisi banyak bom waktu gitu loh. Itu yang saya khawatirkan. Jadi muslihat di dalamnya ini kita lebih harus skeptik dan bahkan curiga terhadap pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang DKJ. Karena apa? Karena sekali lagi ini Kalau dibuat secara Prof. Mahfud tadi bilang pengecohan itu ya, yang harus diwaspadai ya. Terakhir Mas Rizal, karena waktu kita terbatas, kenapa penting untuk dipilih langsung oleh masyarakat yang memimpin Jakarta nantinya? Ya karena kalau kita nggak memilih langsung kita tuh durhaka Mas ya terhadap semangat reformasi, terhadap Jakarta kota juang yang sejarahnya tempat tumbuhnya nasionalisme dan nasionalisme itu akarnya demokrasi dan kita tuh memperjuangkan Mas ya. Jadi Jakarta menjadi barometer dari demokrasi kita begitu. Nah, hari ini demokrasi kita itu dilukai ya. Dengan muslihat begitu. Oke, baik, terima kasih Mas Rizal, Mas Tobas. Kita selalu kritis, kita kawal terus, jangan sampai kalau kata Prof. Mahfud jangan sampai kita terkecoh, karena sesungguhnya amanat rakyat itu adalah yang utama. Sekali lagi terima kasih Mas Tobas, Mas Rizal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.